Liverpool menerima kunjungan Manchester United di Anfield pada pekan ke-20 Premier League 2024-2025 Minggu 5 Januari 2025 malam. Kedua tim bermain imbang 2-2 sepanjang 90 menit. Manchester United unggul lebih dulu melalui gol Lisandro Martinez pada menit ke-52. Liverpool menyamakan kedudukan lewat aksi Cody Gakpo di menit ke-59. Mohamed Salah kemudian membawa Liverpool unggul lewat eksekusi penalti di menit ke-70. Namun, Setan Merah berhasil menyamakan skor lewat gol Amad Diallo pada menit ke-80. Ruben Amorim tidak puas dengan hasil yang diraih Manchester United saat tandang ke markas Liverpool. Meskipun meraih 1 poin, sang manajer tetap kecewa dengan beberapa hal yang dialami anak asuhnya. 1 poin dari Anfield sejatinya bukan hal buruk bagi MU. Namun, Ruben Amorim punya alasan mengapa dia merasa marah dengan apa yang terjadi. Ruben Amorim marah karena MU tidak mampu menjaga standar yang sama pada setiap laga. Kami berada dalam momen yang sulit. Jika kami bermain melawan Liverpool setiap hari, kami akan melakukan itu. Tetapi kami harus melakukannya melawan siapapun. Kami harus berjuang sangat keras untuk keluar dari situasi ini, kata Ruben Amorim. Cara kami sangat kompetitif, itulah hal yang krusial untuk maju. Saya senang dengan penampilan tim. Tidak senang dengan hasilnya, tetapi sangat-sangat marah dengan pertandingan lainnya, tegas Ruben Amorim. Sebelum imbang lawan Liverpool di Anfield, MU meraih hasil penting lain di kandang lawan. MU menang 2-1 atas Manchester City pada 15 Desember 2024. Nah, antara hasil laga lawan Manchester City dan Liverpool itu, MU selalu kalah termasuk di laga kandang. Saya jadi lebih marah karena pertandingan lainnya sehingga lebih sulit untuk memahami beberapa hal. Ini bukan tentang sistem, teknik, ini tentang hal lain dan sulit dipahami oleh pelatih, kata Ruben Amorim. Ini adalah 1 poin dan saya pikir kami harus lebih marah dan kecewa daripada apa yang kami lakukan saat melawan Newcastle. Kami harus benar-benar kecewa dan saya harus tenang dan mengatakan hal yang benar, tegas Ruben Amorim. Manchester United telah mengidentifikasi Victor Gyökeres sebagai target transfer utama, terutama setelah penunjukan manajer baru mereka, Ruben Amorim. Gyökeres tampil luar biasa, mempertahankan rekor gol yang konsisten untuk Sporting Lisbon, dan ia memiliki klausul pelepasan yang ditetapkan sebesar 100 juta euro. Rumor menyebutkan bahwa Gyökeres mungkin akan menyusul Ruben Amorim ke Manchester United, di mana Amorim akan mengambil peran sebagai pelatih minggu depan. Dan spekulasi berkembang bahwa Ruben Amorim, manajer Manchester United yang baru, akan mencoba mendatangkan penyerang Sporting Victor tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu telah mencetak 23 gol hanya dalam 17 pertandingan musim ini, dan kabarnya bisa saja dijual dengan harga 75 juta euro. Di tempat lain, posisi Van Nistelrooy pun dipertanyakan pada era kepelatihan baru Manchester United. Pasalnya, Ruben Amorim akan memboyong staf yang menemaninya di Sporting CP. Van Nistelrooy sendiri memiliki ikatan yang cukup kuat dengan Manchester United. The Devils menjadi salah satu klub yang ia bela saat masih aktif bermain. Tidak heran jika Van Nistelrooy sendiri ingin bertahan untuk membantu klubnya. Ia bahkan rela mengambil jabatan lain untuk tetap memberikan kontribusi. Amorim secara resmi akan mulai menangani Manchester United pada Senin 11 November 2024. Beberapa pemain Manchester United sudah menegaskan kecocokannya dengan Van Nistelrooy. Van Nistelrooy pun ikut membantu menjaga optimisme klub setelah kehilangan pelatih utama. Andre Onana kemudian berharap agar pelatih asal Portugal itu tetap memakai jasa Ruud van Nistelrooy begitu ia tiba di Old Trafford. 100%, itu orang yang sangat baik, pelatih yang sangat baik, jawabnya pada TNT Sport ketika ditanya apakah ia ingin Van Nistelrooy dipertahankan. Sejak ia di sini, ia banyak membantu kami. Ia punya banyak pengalaman dan banyak memberi nasihat kepada kami, ungkap Onana. Ia tampil luar biasa sejak ia di sini. Tentu saja kami memilikinya beberapa hari sebagai pelatih kepala. Ia berbeda, tapi ia melakukannya dengan luar biasa. Apa yang ia lakukan fantastis dan para pemain bahagia, tegasnya.
Akan tetapi Andre Onana menambahkan dirinya hanya sekedar memberikan saja. Keputusan soal masa depan Ruud van di Manchester United tetap ada di tangan Ruben Amorim. Tetapi pada akhirnya ia bukanlah sesuatu yang bisa kami putuskan. Klub telah mengambil keputusan dan kami harus menerimanya, ujarnya. Namun ini harus menjadi urusan dirinya dan klub karena pada akhirnya merekalah yang harus duduk di meja perundingan dan memutuskan apa yang terbaik untuk klub, tegas Onana. Ya, Manchester United akhirnya kembali merasakan kemenangan di pentas Eropa setelah setahun lebih tanpa kemenangan. Hasil itu diperoleh Setan Merah menaklukkan PAOK pada lanjutan Liga Eropa. Sudah lama kami tidak menang di Eropa. Hari ini kami menunjukkan mengapa kami adalah salah satu tim terbaik. Kemenangan hari ini sangat penting, kata Amad Diallo. Ya, Amad Diallo adalah pemain yang acap kali diparkirkan oleh Ten Hag. Fans masih percaya bahwa pemain yang satu ini punya magisnya tersendiri. Ten Hag justru bereksperimen aneh dengan menaruh Nosair Mazraoui sebagai gelandang serang. Dan yang lebih mengejutkan, bahkan ia lebih percaya pada Anthony yang jelas-jelas bapuk. Van Nistelrooy yang menerima desakan untuk memainkan Amad sebagai starter pada akhirnya memberi apa yang fans inginkan. Amad tampil sebagai starter di sisi sayap kanan dalam laga melawan PAOK di matchday keempat Europa League. Dan benar saja, hasil percaya diri fans terhadap Amad benar-benar terjadi. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak brace dan menyelamatkan Setan Merah di hadapan publik. Di bawah kepemimpinan Van Nistelrooy, MU akhirnya membuka gelar puasanya setelah 380 hari belum pernah meraih kemenangan beruntun. Pada akhirnya, Amad juga diganjar hadiah Man of the Match atas kontribusi luar biasanya untuk MU. Sementara itu, penempatan Manuel Ugarte sebagai tandem Casemiro sebagai pivot pada akhirnya membuat Real Madrid lebih nyaman karena ruang permainannya tidak terlalu luas seperti pada era Ten Hag. Satu lagi pemain yang patut juga mendapatkan jempol dan membawa MU juara adalah kontribusi Onana. Andre Onana mampu melakukan penyelamatan gemilang sehingga hanya menghasilkan sepak pojok buat PAOK. Bukan hanya itu saja, Onana juga berhasil menyelamatkan beberapa sepakan tepat sasaran oleh lawan.